datang ke tetangga semua. Oh, di heaven. Ya kan terkenal loh itu. Iya. Buat tempat kremasi itu. Rumah duka dan kremasi. Berarti memang nggak dibawa. Nggak dibawa pulang, nggak akan dibawa pulang kalau dari rumah duka mah. Tadi kemarin lupa nggak lantaran. Put. Mbak, jenazahnya dibawa ke sini nggak, Mbak? Udah. Sekarang di mana posisinya? Katanya sih di rumah duka. Di rumah duka Pluit. Sakit apa sih, Mbak, Laura, Mbak? Sakit sih saya kurang tahu ya, cuma tahu dari SG-nya aja. Hah? Itu asam lambung Oh, meninggalnya kapan? tadi pagi Di rumah atau di rumah sakit? di rumah sakit. Sebelumnya ngeluh sakit lambung itu atau enggak sih, Mbak? Kalau ngeluh sama saya sih saya nggak tahu, saya cuma lihat di SG, makanya emang baru kejadiannya kan baru tadi pagi, jadi belum tahu kabarin saya juga. Jam berapa kira-kira, Mbak? Maaf. Pagi tadi sih jam berapa ya? 9 Oh, jam 9. lebih kali lebih. Semalam sih masih baik-baik aja atau gimana? Masih baik-baik aja. Oh, gitu. Sebelumnya ada keluhan nggak, Bang? Ngeluh sama Mbak sakit asam lambung atau gimana gitu? Nggak ada sih, kalau sama saya dia nggak pernah ngeluh apa-apa. Emang udah lama penyakit asam lambung itu. Kalau asam lambung sih saya nggak tahu ya persisnya kapan, cuman dia emang suka gitu kadang asam lambung. Nah, makannya kadang nggak teratur. Udah akut banget emang asam lambung dia. Kalau aku juga nggak Itu jam berapa Mbak mulai Mulai terasa sakit, terasa ngeluh dan sakit. mulai akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. kalau ke rumah sakit sih pas tadi pagi gitu. Pas tadi pagi, tapi keluhannya itu saya nggak tahu karena emang saya dulu pas datang itu dia emang udah pas mau jalan ke rumah sakit. Oh, tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Jam berapa? 9.30 kalau nggak salah, kali saya lupa. Mbak dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar atau nggak sadar sih? Kurang tahu deh, itu saya tadi saya nggak lihat persis soalnya waktu dia dibawa ke rumah sakit saya masih di belakang. Masih. Siapa Mbak namanya Mbak? Asmi. Asli. Asmi. Berarti nggak ada rencana dibawa ke sini gitu, Mbak? Ini belum dapat kabar, itu saya belum tahu. Apa sih Mbak? Nanti Dengar kalau ada kabarnya kabar- Mbak? Ya, Kabar itunya tidak Nora tuh sakitnya tuh. Udah lama belum sih, Belum Mbak? belum Gitu? Mbak? belum tahu saya kalau itu, nggak tahu lama enggaknya saya nggak tahu. Cuma saya tahu pas tadi kemarin dia lihat SG-nya asam lambung, tadi dibawa ke rumah sakit itu aja. Berarti kan asam lambung ya Mbak awalnya ya? Iya, kalau yang saya tahu itu aja asam lambung. Asam lambungnya naik. Naik ya.
Jam berapa tadi Mbak di rumah sakit Mbak kira-kira Mbak? Jam 10 jam 9.30 kalau nggak salah. 9.30. Iya. Waktu seharian Laura seperti apa sih Mbak sampai pada hari ini Laura meninggal Pak? Kalau keseharian sih biasa aja dia ya, biasa aja, baik sih, ceria gitu aja, semangat dan jalan hidupnya itu aja. Nggak ada keluhan, nggak ada gimana. Keseharian dia sih ngapain selama pas udah sakit ini kan udah hampir 2 tahunan ya. Nah dia setelah sakit itu dia biasa sehari-hari cuma Aktivitasnya di rumah ngapain? Aktivitasnya itu dia tetap kerja kayak review gitu kalau ada endorsan itu aja. Nah, kasih ya Mas ya, udah 30 ya. Masih ya. Mbak nggak dibawa ke sini ya berarti ya? Kayaknya belum tahu saya bawa ke sini. Belum tahu saya ya? juga lagi masih nunggu kabar. nanti kalau udah ada Ya, nanti kalau ada kabar kita Ya, kasih kita tahu tunggu ya, lagi. Mbak. Pemakamannya kapan Mbak? Ya, Pemakamannya langsung atau gimana? Hari ini ada info dari- Pemakamannya Mbak rencananya kapan? belum tahu makanya kita Belum tahu juga? Belum tahu. Iya, Nanti kalau dapat kabar, kabarin kita ya, Mbak. Ya. Mbak sebagai Coba siapa Mbak namanya Mbak? Ya. Mbak siapa aja Laura? Asisten. Laura. Dengan Mbak siapa Mbak? Asmi. Mbak Asmi. Sama Mbak Siska. Terima kasih ya Mbak Asmi. Ya, sama-sama. Nggak tahu Bang. Ini masih hitam. Sini kan dia. Ada bunda. Apa? Apa kabar bunda? Ini nggak tarik. Iya, keluar bunda. Kita ini kan kakak adik, bersaudara, keluarga. Kalau punya ada orang kena musibah sebisa mungkin kan kita hadir, apalagi kalau keluarga ya gitu. Jadi tanpa diminta pun aku pun juga menawarkan diri untuk hadir di sini. Memang perlu sebuah saksi dari keluarga, maka ya kita, siapa lagi kalau bukan kita, keluarga itu. Ya kan? Jadi orang tuanya dan adik-adik kakaknya. Standar saja bahwa Kenang itu bagaimana, keluarga Kenang bagaimana, ya kan? Artinya jalinan keluarga Kenang itu bagaimana dan anak-anak. Saya kira tadi pertanyaannya hal-hal yang sangat standar lah. Enggak, mengenai itu enggak. Jadi artinya Kenang sama Tina ini sama-sama memiliki visi misi yang sama untuk memelihara, menjaga anak-anak ini agar tumbuh kembang dengan baik, penuh kasih sayang. Jadi mereka tuh sangat lembut sama anaknya, nggak ada permasalahan itu. Pastinya kalau dari aku sendiri jujur merasa sangat kehilangan. Ya mudah-mudahan setelah apapun masalah, musibah yang terjadi sekarang, hubungan baik ke depannya masih bisa terjalin, gitu aja. Kecewa, saya kira saya kecewa tidak ada kekecewaan. Karena ini sebuah ujian, jadi harus diselesaikan dulu. Yang lebih penting harus diselesaikan. Liburan bisa kapan saja. Jadi ini ada istilahnya PR, ujian. PR ini harus terselesaikan dengan baik. Sebagai orang tua manapun tidak ingin melihat anak-anak ini bercerai-berai. Sebisa mungkin kalau memang masih ada kesempatan bisa bersama dan bisa lebih baik, ya dilakukan. Tapi kalau memang ternyata perpisahan itu justru bisa menjadikan lebih baik, ya tidak ada masalah juga. Yang penting awal dan akhir itu tidak ada keributan, tidak perlu maksudnya, tidak perlu keributan, kemudian saling marah.
lalu kemudian menjadi berpisah yang tidak ada persaudaraan. Itu yang kita sayangkan kalau itu. Pemindahan makam itu sudah pasti, tapi karena kita akan mencari waktu yang tepat, karena dari keluarga dari istri saya almarhum Lucy itu kan jauh di Surabaya, jadi kita harus cari yang tepat, waktu yang tepat. Saya juga tadi konsultasi juga dengan Prof, jadi nanti kita cari waktu yang tepat, ya. Enggak, nanti nggak tahu, nanti saya kabarin, ya. Oh belum, ya. Saya rasa kan mereka juga udah dengar kan, ya sudah dengar di media, udah ya nanti aja, nanti akan kita lihat ya nanti gimana ke depannya. Oke, ya yang jelas pasti akan dipindahkan makamnya, ya. Sudah tabel bunga kemarin saya sebenarnya ke sana, memang harusnya di hari 40 hari. Saya ingin berdoa, tapi karena ada banyak jadwal schedule ya baru kemarin ya. Jadi ya di jalan tol juga kami juga sebentar ya, nggak ada 10 menit ya ya 10 menit kurang lebih ya, kita doa sama-sama. Terus abis itu ke Polres melihat mobilnya Vanessa. Habis itu sebenarnya saya mau ke Polda, mau ngunjungin Jody, tapi karena udah malam dari pihak kepolisian tidak ya bukan mengizinkan, memang waktunya nggak bisa. Kalau waktu besok kan harusnya siang gitu ya. Kalau misalnya waktu siang sebenarnya bisa. Saya sebenarnya mau ngunjungin juga Jody gitu. Tapi no comment udah itu nggak ada masalah itu, no comment. Saya udah ada ini kok, ada izin sama Jasa Raja. Udah apalagi untuk gugatan saya serahkan ke Bang Milano. Tanya aja ke Bang Milano. Sudah ada yang mengurus. Saya kan sudah menganggap anak itu sebagai anak saya. Namun kalau dia mau bongkar, ya apalah kekuatan saya. Tapi sedikit sangat disayangkan Pak Haji ya? Oh, sangat disayangkan sekali. Kalau kalian bertanya, sangat disayangkan. Itu tidak sesuai lah dengan paham agama saya. Pemahaman saya secara agama itu tidak dibenarkan. Kenapa? Yang pertama, makam itu sangat baru. Kemudian mereka sudah sehidup semati. Nah, banyak persoalan-persoalan lain yang ada di belakang, kalau saya sebutkan tidak enak lah di sini. Jadi kalau harus berpikir ulang kita, kalau menurut saya. Tapi kalau memang itu terbaik bagi pihak lain, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Setahu saya seperti apa yang saya katakan itu. Iya, mau apa saya? Sekarang ini kan pemahaman agama. Bagi saya apa yang dilarang agama saya tidak akan pernah. Kalau bisa, saya tidak akan melakukan. Agama itu kan begitu. Agama itu dalam menjalankannya, kalau dilarang agama, ya kita jangan lakukan. Kalau kita lakukan, kan tidak ada yang melarang. Paling kita berdosa, kan gitu kan? Jadi pemahaman agama itu seperti itu. Kecuali sudah merugikan seseorang, seseorang itu baru masuk hukum positif. Kalau di kepercayaan agama kita, setahu saya ya seperti itu. Umpamanya sekarang ini nggak boleh makan makanan yang ya ini nggak boleh dengan agama. Ya kita makan, ya kita berdosa. Apa kita bisa dilarang orang? Ya siapa yang mau melarang? Saya mau makan katanya. Saya mau berusaha itu. Jadi seperti itulah kalau sebagai saya, bagi pemahaman agama saya, keyakinan saya bahwa memindahkan makam yang baru itu tidak sah, tidak boleh bagi saya. Haram hukumnya bagi saya. Tidak tahu saya pemahaman lain. Ya tentu kalau terganggu anak kita, tentu kita nggak mau. Itu kita akan protes. Tapi kalau nggak terganggu, kita nggak bisa protes. Kemana saya mau protes? Yang bisa protes kan segala cucu saya. Itu yang bisa protes. Kalau saya kan sebagai mertua di sini, nggak bisa saya protes. Tentu saya terbatas oleh bapak. Ini anak saya. Ya, tapi menurut agama, keyakinan saya bahwa itu tidaklah baik, tidaklah benar. Mungkin kalau mereka melakukan juga, itu tuh dia yang menanggung dosanya. Kan seperti itu ya. Kecuali kalau ada kekuatan hukumnya. Kalau dipindahkan, dilaporkan, dia akan ditangkap oleh polisi. Boleh. Ini kan nggak ada. Undang-undang itu nggak ada. Jadi gimana? Ya, saya udah pelajari, ya nggak ada undang-undang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.